pesantren, ayo dong, tanggung jawab kalian terhadap agama, kepedulian kalian semua, jenengan-jenengan semua itu terhadap agama, wabil khusus kepada MUI, Majelis Ulama Indonesia. Mana tanggung jawab kalian sebagai petugas Majelis Ulama Indonesia terhadap ajaran sesat? Kenapa saya bilang ajaran sesat? Karena ini sudah berbentuk kitab dan dijual, sudah beredar di Ampel. Teman saya Syekh Mazen kemarin beli, harganya 65.000. Syarhul Ainiyah yang menceritakan itu tadi. Berarti ya ini sudah berbentuk ajaran karena sudah dibukukan atau dikitabkan. Mana tanggung jawab Majelis Ulama Indonesia terhadap ajaran sesat ini? Kok dia? Terus apakah kalian belum baca kitab Al-Quran? Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haq. Pasti para yai pasti baca itu dan tahu artinya dan tahu tafsirannya dan tahu maksudnya. Terus ketika menghadapi ajaran sesat Ba'nawi itu, mana bukti kepedulian kalian terhadap agama? Mana bukti tanggung jawab kalian terhadap umat? Ayo dong, bertindak, jangan diam. Tolong jangan diam. Kalau memang benar, alasannya apa? Kalau memang sesat, ayo minta Ba'nawi itu suruh menarik semua ajaran-ajaran sesatnya itu yang sudah menyebar. Agar rakyat dan generasi-generasi bangsa ini selamat dari kesesatan. Seperti itu. Dan kita jangan, kalau soal akidah, kalau soal tauhid, kita tidak boleh tebang pilih. Itu didikan baginda Nabi, laukanat binti Fatimah saraqat laqatu yadaha. Jika seandainya putri kesayanganku Fatimah itu mencuri, aku potong juga tangannya. Nah, sekarang kebijakan para alim ulama, kebijakan para pimpinan-pimpinan pesantren ini, mana kebijakannya? Apakah takut atau tidak enak atau tidak nyaman kepada para habaib? Tapi ini salah dan sesat kan? Ya begitu teman-teman, Mas Acong ya dan yang lain. Injay. Nah inilah ya, kembali lagi, maaf karena background saya sebenarnya lebih banyak dulu mempelajari kristologi. Jadi Yahudi ketika memetongkan Hawariyun dari Nabi Isa alaihissalam, lalu dia berpura-pura seolah dialah penerus estafet dari Nabi Isa al-Masih, mendirikan agama yang baru. Padahal sudah dibelokkan. Dikatakan pula aku dan Bapa adalah satu. Di tanah Jawa nyaris itu. Tapi karena tegasnya Wali Songo, maka paham dari Manunggaling Kawula Gusti dihabisi. Nggak boleh diteruskan karena akan menyesatkan umat, menjauhkan dari risalah Nabi Muhammad SAW. Lah kok di zaman digital ini muncul lagi? Artinya payah sekali ketika para kiai itu diam. MUI salah satu tugasnya memiliki tanggung jawab moral sebagai bentengnya umat Islam. Lah kalau bentengnya saja sudah rubuh, siapa yang akan melindungi, membentengi umat Islam? Ya terpaksa nanti umatnya sendiri yang akan membentengi. Dengan cara-cara seperti inilah para kiai-kiai, para gus-gus, para abuya-abuya yang sudah mulai sadar disemangati, sehingga kita yang orang awam akan terus juga mengawal agar jangan sampai ajaran sesat ini bila didiamkan menjadi seolah-olah kebenaran. Matur nuwun penjelasannya Yai. Back to you host, standby. Nggih. Ada Mas Raden. Ini yang lain pada tidur mungkin ya. Izin host. Nggih, Bang Bani silakan monggo-monggo. Nggih, Kiai. Ini saya tertarik terkait ini ya, Kiai. Terkait pembelokan ajaran kita ya, Kiai. Khususnya sikap sikap bulat atau gulu dalam beragama gitu.
eh, saya pernah mendengar gitu beberapa kiai, khususnya kiai-kiai besar ya, yang menyampaikan sebuah hadis tentang kopi gitu. Pada awalnya saya berpikir gitu, ini kok kayak nggak masuk akal gitu ya. Rasulullah itu hidup di abad ke-7 Masehi, sedangkan kopi itu pertama kali ditemukan di Ethiopia, Ethiopia ya, tahun abad ke-9 Masehi. Nah, ternyata setelah saya telusur, saya teliti, benar-benar saya teliti, ketemu ya hadis itu di kitab Tadhkirun Nas, karangan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ternyata sumbernya dari Ba'lawi. Di kitab Mimpi kan Tadhkirun Nas. katanya. Bukan. Bukan lihat Justru bukan lewat mimpi ya. Kozatan. Ya Kozatan. Iya. Jadi di situ ini kan disebutkan ya bahwa Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas itu pernah menceritakan tentang guru beliau tuh, Sayyid Ahmad bin Ali Bahar Al-Qudaimi, yang nongkrong bareng Nabi SAW ya qadhatan, secara terjaga ya, secara sadar gitu. Oke. Kemudian ini dia berkata kan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, uridu an asma'a anka hadithan bila wasitotin gitu. Wahai Rasulullah, saya ingin mendengar sebuah hadis dari jenengan tanpa perantara gitu kan, kata Ahmad bin Ali Bahar Al-Qudaimi. Nah, di situ Rasulullah kemudian memberikan 3 buah hadis, Kiai. Nah, salah satunya itu yang pertama adalah mazala raihu qahwatin albana fi famil insan tastaghfiru lahul malaikah. Allah. Selama bau kopi itu masih tercium di dalam di mulutnya seorang manusia, maka malaikat akan memintakan ampun gitu untuknya gitu kan. Nah, itu ini pas banget ini dengan dengan background Kiai Ja'far ya, yang expert ya di bidang mustalahul hadis. Hadis-hadis seperti ini gimana derajatnya, Kiai? Darajatul hadis ini gimana gitu? Ketika seseorang Hadis palsu itu. Jadi dulu Syed Muhammad ya pernah ngajar. Kiai. Hadis yang diambil melalui mimpi atau yang diambil melalui yaqdhah itu tidak bisa dibuat hujjah. Iya. Tidak bisa dibuat hujjah, walaupun baginda Nabi bersabda yang melalui mimpi, inna syaiton la yatamassalu bi. Syaitan ini tidak bisa menyerupaiku, tapi itu bukan hadis. Karena hadis itu hanya yang merupakan sabda ketika Nabi masih hidup, dan hadis itu juga merupakan pengakuan ketika Nabi masih hidup, dan juga Nabi itu hadis itu merupakan ada 3 takriri, pengakuan, kaulan fi'lan dan takriran ya. Iya. Fi'lan ya, Kiai. Iya, itu kalau yang melalui mimpi atau ketemu yang sudah Nabi meninggal, maka nanti akan berpotensi semua orang akan membuat sebuah hadis ketemu dengan Nabi Yaqdhah, ketemu dengan Nabi melalui mimpi, itu tidak bisa dibuat hujjah karena agama ini sudah sempurna dan hadis-hadis yang sudah disampaikan oleh baginda Nabi itu sudah sempurna. Jadi yang melalui mimpi atau yang sudah Nabi meninggal walaupun Yaqdhah ketemu langsung tanpa perantara, itu semua bukan hadis. Kiai. Ya, sebelumnya kan saya sempat berpikir bahwa memang ini hadis ini kan tidak bisa, kemungkinan besar adalah maudhu gitu. Cuman saya penasaran gitu. Ini hadis riwayat siapa gitu kan. Ternyata setelah dicek asalnya dari Ba'lawi, Tadhkirun Nas. Kitab Tadhkirun Nas ini kan kitab yang juga menyampaikan informasi
Ya, waalaikumsalam, Kang Kemi. Waalaikumsalam. Ya, yang kitab Tazkirun Nas ini kan juga yang menulis salah satu Habib yang boker emas itu. Kayak. Hmm. Iya, boleh menambah dikit ya terkait Jadi, Kang hadis Kemi. itu kayaknya kurang itu. Itu sebenarnya ada pemaksaan kepada Nabi. Itu minta kepada Nabi hadis yang langsung yang belum pernah dikasihkan Ya. kepada orang lain begitu. Itu ada tambahannya pemaksaan kepada Nabi itu. Nah, Ya, tadi saya ringkas Kita saja, Kang lunas. Kemi. Iya, iya, Mas. Saya ini gini. Hadisan bila wasitoh gitu. Nah, maksudnya begini, bukan hanya sekedar meminta hadis kepada Nabi, tetapi juga biar orang lain tidak mendapatkan hadis itu kecuali dirinya sendiri, gitu loh. Penekanannya Iya, di situ iya, sebenarnya. iya. Nah, Termasuk yang minum kopi tadi gimana Gus Bani? Yang terus masuk tasbih yang Ya. itu iya, kan saya pertama- itu ngopi 3 kali sehari ya. Itu mulut saya itu baunya kopi terus itu 24 jam itu. Gimana ya? Sama, Gila. sama Kang Kemi. Tapi kalau menurut hadis palsu mereka, Bodrek akan menempati surga yang paling tinggi, 24 Masya jam Allah. berbau kopi. Saya juga ini lagi minum kopi ini ya. Ngerokok minum kopi. Itu para malaikat memintakan ampun Yai untuk kita Yai. Masya Allah. Dan apa juga tasbih ya, selama tasbih Ya, tasbih. ada di sakunya, nggih. Walaupun tidak wirid, ngelawatin enggak wirid-wiridan, enak ya. enak no Kiai Sama- tinggal Pak Yai, kan sekali terus itu disaku terus digimbal terus kemana-mana. Termasuk ndak usah sholat, ndak usah ngaji, ndak usah apa, minum kopi terus sepanjang hari. Udah selesai Pak Yai, pasti masuk surga kan? Pak Yai, itu apa namanya khurafat yang jenengan tulis di kitab yang dibacakan oleh yang mengangkat manusia dari neraka itu, orang-orang Yaman dari neraka itu sebenarnya itu ada yang versi panjang, Pak Yai. Oh, ada yang Yes, versi Iqbal. panjang. Ya. Versi panjangnya itu bukan hanya orang itu kekhususan bagi fakih muqaddam itu awalnya, kekhususan bagi dzurriyyah fakih muqaddam. Nah, di situ diambil semua orang-orang Yaman. Belum puas waktu itu, pokoknya diambil semua orang-orang di sekeliling Yaman gitu. Oh, Bahkan iya semua itu panjang itu apa namanya karomahnya itu. Saya sama Fakru itu pas bahas itu sekitar separuh halaman itu untuk membahas hanya itu saja. Separuh halaman lebih. Jadi memang modelnya itu ditambahi di kitab lain. Modelnya begitu. Kalau ada sedikit kesamaan di hadis Nabi misalkan terkait apa namanya mukjizat Nabi, ya kan? Itu diambil sama dia lalu ditambahi dan dilebihkan. Semacam itu. Ketika ada di redaksi kitabnya Al-Hurar misalkan, itu di kitab apa namanya manakibnya Habib itu ditambahi di 2 kali lipat kan. Semacam itu modelnya. Nah, jadi Ya, ya, kalau kita flashback ke belakang tentang gerakan Batiniyah yang didirikan oleh Abdullah bin Sabah. Memang Abdullah bin Sabah ini ingin menggeser umat Islam dari baginda Nabi dan daripada para sahabat kepada dirinya. Nah, ini korelasinya ada. Nah, hubungan ya seolah-olah Pak Alawi ini ingin menggeser baginda Nabi ya kepada klan mereka. Kalau baginda Nabi punya Isra Mi'raj ya mereka juga punya Isra Mi'raj. Kalau baginda Nabi ya punya hadis yang masuk ke neraka ya mereka juga punya hadis yang masuk ke neraka. Ya, kalau baginda Nabi itu bagian dari cahaya Allah ya fakih muqaddam ya klan mereka adalah bagian dari cahaya Allah. Nah, ini penggeseran sama persis apa yang menjadi tujuan Abdullah bin Sabah dalam gerakan dia tentang dakwah batiniyah.
Jadi ini sama persis, ya. Oleh karena itu ya, saya ingin kiai-kiai ini semua mengkaji. Kalau memang ini benar sesat dan menyesatkan, jangan diam dong. Karena agama sudah diserahkan kepada mereka. Tanggung jawab agama sudah ada di pundak mereka. Kalau mereka diam, ya berarti nanti orang-orang awam secara umum ya akan membenarkan apa yang disampaikan mereka. Akan membenarkan apa yang menjadi ajaran mereka. Entah itu sesat dan menyesatkan, entah itu akan mengkafirkan orang-orang awam. Orang-orang awam tidak tahu itu karena orang-orang awam sudah percaya penuh kepada para gurunya atau kepada para kiainya. Jadi kalau diam, ya lepas tanggung jawab dong. Terlebih MUI yang sudah menjadi benteng agama Islam didengar di negara yang kita cintai ini. Bukankah begitu ya? Iya, Kiai. Betul, Kiai. Kalau konteks keindonesiaan itu Pak Yai, penggeserannya kepada ulama-ulama kita tuh. Jadi dengan mengatakan satu Habib yang bodoh, yang koplak ya kan, yang ahli maksiat itu lebih utama dari 70 kiai, itu sebenarnya kan pengambil alihan terhadap santri-santri agar tidak lagi lebih menghormati kiai daripada Habib. Dia inginnya sebaliknya, menghormati Habib daripada kiai itu. Karena seberapa hebat pun kiai, misalkan Pak Yai Ja'far ini memiliki 100.000 santri, itu nggak lebih hebat dari Habib yang pekok, yang bodoh, ya kan, yang ahli maksiat. Itu kan kurang ajar. Ya, betul. Kalau menurut saya gini, Gus Kemi ya, setelah saya kaji tentang kebobrokan dan kejahatan dakwah batiniyah yang kemudian menjadi Ismailiyah, yang kemudian menjadi Fatimiyah. Jadi dari sejarah-sejarah para ulama, termasuk apa yang disampaikan Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, kanu mereka itu adalah apa? I'dam, mentiadakan para kiai, mentiadakan para ulama di masanya. Nah sekarang gerakan mereka juga sama, mentiadakan, menghabiskan para ulama dan kiai yang ada di Nusantara ini, tapi caranya beda. Kalau dulu di sana itu dibunuh, kiai-kiai yang tidak sepaham dengan mereka, kiai-kiai para ulama yang bertentangan dengan mereka dibunuh. Idamnya itu mentiadakan para ulama itu dengan dibunuh. Kalau sekarang tidak, yang dibunuh karakternya lebih cantik ya. Nah, jadi sekarang ini mentiadakan para ulama dengan berkata belajar kepada Habib yang bodoh itu lebih utama daripada belajar kepada 70 kiai yang alim. Nah, ini ikdam, gerakan mentiadakan para ulama. Terus kemudian ditambah satu kaki Habib yang ahli maksiat, ahli zina, ahli minum khamr, itu lebih utama daripada kepala kiai yang alim, yang bersorban. Karena itu berarti kalau sudah kaki ini, kaki dibandingkan dengan kepala ini sangat jauh. Apalagi kakinya orang ahli maksiat, orang ahli zina, orang ahli khamr dari kelompok mereka. Jadi tidak ada apa-apanya kiai dibandingkan mereka. Penghinaan luar biasa itu, Yai. Iya, penghinaan dan mentiadakan dan pembunuhan karakter para kiai dan para alim ulama. Tapi sayangnya kiai-kiainya itu diam. Digitukan dia. Berarti kalau diam itu ya mengakui. Iya, mengakui itu benar karena dia. Kenapa diam kan gitu? Itu istimbatnya dari mana? Itu ngambilnya dari mana kok ada kaki yang ahli maksiat, ahli zina ini lebih utama daripada para kepala orang-orang yang alim. Ini bertentangan dengan Al-Qur'an. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sangat bertentangan, dan ini juga bertentangan dengan hadis.
Dan ini juga bertentangan dengan pernyataan-pernyataan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, pernyataan-pernyataan ulama yang muktabar bertentangan. Jadi pernyataan sesat itu hanya ada di kaum Ba'alawi, itu saja. Tidak ada di kaum yang lain, hanya di kaum Ba'alawi. Nah, dan dia membuat pernyataan itu tidak mengambil dari Al-Quran dan tidak mengambil dari Al-Hadis, hanya mengambil berdasarkan hawa nafsunya. Seperti itu, teman-teman. Nggih. Nggih, monggo ditanggapi. Dan saya seringkali menanyakan ini kepada melalui media ya, karena tidak punya kesempatan datang kepada dalem-dalem para kiai-kiai sepuh. Jadi ini apakah pernyataan-pernyataan ini adalah pernyataan yang benar apa yang salah? Kalau benar istimbatnya itu dari mana? Alasannya itu apa? Kalau memang salah, kenapa kalian diam? Kenapa tidak ditentang? Kenapa tidak diluruskan? Kalau memang itu salah. Jadi nanti bagaimana generasi-generasi penerus bangsa ini atau orang-orang awam ini? Seperti bukan saya pingin jabatan atau pingin dihormati, tidak. Tapi ini akan menyesatkan umat. Ketika kaki orang ahli zina dan ahli minum khamr itu dimuliakan daripada kepala orang-orang yang alim. Terus kemuliaan orang-orang yang alim yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yang sudah disampaikan oleh baginda Nabi dalam sabdanya, itu tidak ada harganya sama sekali oleh klan Ba'alawi yang hanya dibandingkan dengan kaki mereka yang ahli maksiat dan ahli zina. Ini sangat bertentangan dengan agama. Nggih. Ini kok mute semua. Oh iya, hostnya kemana nih? Yai, matur nuwun atas sharing ilmunya. Saya mohon izin pamit juga tuan-tuan guru lain, teman-teman di bawah ya. Nanti kalau bukunya sudah sampai saya baca, akan saya bedah buku. Matur nuwun semuanya, terutama Yai Batu Ampar atas sharing ilmunya. Wabillahi taufik walhidayah. Sebelum turun Gus, alamatnya kan jangan ya, soalnya diambil ini sudah tak paketi semua. Jadi mau diambil pagi sama JNT kan sudah tak paketin, mau ke Makassar banyak nih. Jadi ini kalau subuh bisa nggak? Subuh telat nggak? Oh enggak, wong ini paling kan ya yang ngambilnya paling jam 9 sih. Oh ya udah, pokoknya antara ba'da subuh atau jam 7 insya Allah besok pagi ya. Oh iya, jenengan kirim kan tinggal ngasih alamat nih. Siap. Matur nuwun nggih. Kali lagi matur nuwun semuanya, bil khusus Yai Batu Ampar atas sharing ilmunya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yai, kalau bagi saya menurut Gus Bah itu kan begini ya. Kalau nanti kebenaran itu tidak disuarakan ya, tidak selalu disuarakan, itu barokatul ardi itu akan dicabut kan begitu. Walladzi nafsi